Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izin memperkenalkan diri. Nama saya Fajar Nurholik Syahidan, NPM 24023117153, kelas SMSKBI. Nah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Risma Ramdhani SE sebagai instruktur praktikum studi kelayakan bisnis. Yang kedua, kepada Agis Nasipah Kolbiah sebagai pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah studi kelayakan bisnis ini. Tak lupa yang ketiga, kepada Piani Hoerunisa dan Sajiandi Septian sebagai asisten MSKBI serta seluruh asisten praktikum studi kelayakan bisnis. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjalankan sebuah usaha yang bernama Rice Bowl Bujang. Nah, Rice Bowl Bujang ini termasuk ke dalam bidang manufaktur, yaitu suatu perusahaan yang aktivitasnya mengelola dari bahan mentah ataupun bahan baku sehingga menjadi barang jadi lalu menjualnya kepada konsumen. Lalu sifat usaha ini merupakan sifat yang mengikuti tren dari sebelumnya, yaitu merupakan follower. Karena usaha ini mengikuti inovasi yang ada dari sebelumnya, namun yang membedakan Rice Bowl ini dengan yang lainnya yaitu ditambahkan berbagai varian disis jamur, telur, dan seafood. Nah, lalu untuk deskripsi usahanya, usaha yang saya jalankan ini memproduksi Rice Bowl yang terbuat dari bahan berupa nasi putih dengan beberapa macam lauk di atasnya seperti ikan, daging, sayur-sayuran berkuah yang dihidangkan di dalam mangkuk yang besar atau kecil. Nah, langsung saja kita lihat dari aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama, bentuk pasar dari sisi produsen. Dari segi produsen, usaha Rice Bowl Bujang termasuk ke dalam bentuk pasar persaingan sempurna, di mana jumlah banyak produsen tidak terbatas dengan barang bersifat homogen atau sejenis. Nah, lalu bentuk pasar dari sisi pasar konsumen, yaitu usaha Rice Bowl ini termasuk ke dalam bentuk pasar konsumen karena produk yang dijual untuk dikonsumsi langsung oleh konsumen, yaitu untuk dijual langsung kepada konsumen, jadi tidak untuk dijual kembali ya. Nah, lalu untuk segmentasi pasar, yang pertama aspek geografis. Usaha ini dapat dijual di mana saja, namun untuk fokus penjualan produk Rice Bowl Bujang ini diutamakan pada daerah-daerah yang ramai, yang banyak terdapat perguruan tinggi, kantor, sekolah-sekolah, dan usaha-usaha dan tempat-tempat yang menjadi peluang untuk pasar ini ditetapkan. Nah, untuk target pasarnya, target pasar yang dipilih akan dijadikan sebagai sasaran penjualan produk Rice Bowl ini. Ditargetkan pada aspek geografis, yaitu difokuskan pada daerah-daerah yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target usaha ini. Lalu untuk segi marketing mix, yang pertama dari produknya, Rice Bowl ini merupakan home industry yang memproduksi makanan Rice Bowl, salah satu makanan ala Jepang yang di dalamnya terdapat nasi yang disajikan dalam mangkuk di atasnya. Ada berbagai macam dishes seperti daging, sayuran, saus, dan jamur. Nah, untuk harga yang ditawarkan merupakan bersaing dengan harga produk lain yang sejenis, serta dalam pembuatan desain yang sangat beragam, kemasan yang menarik, dan range harga yang ditetapkan oleh produsen yaitu sekitar 15-20 ribu rupiah. Jadi untuk harga yang ditetapkan sangat terjangkau sekali umumnya untuk bagi pelajar maupun mahasiswa. Ya, untuk tempat pemasaran produk ini akan berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Targong Kidul, Kabupaten Garut, karena tempatnya strategis, dekat dengan pegawai pemerintahan daerah, beberapa kampus, juga beberapa sekolah. Nah, bentuk promosi yang digunakan untuk memperkenalkan produk ini yakni melalui sosial media dengan menyebarkan brosur dan promosi dari mulut ke mulut. Juga ikut berpartisipasi
dalam kegiatan bazar, pameran, atau Car Free Day. Nah, ditambah dengan bermitra dengan Gojek maupun Grab dapat mendongkrak promosi usaha ini. Nah, lalu apa tujuan usaha ini? Tujuan utama didirikannya usaha ini yaitu mencari keuntungan yang optimal tentunya, menjadi penyedia lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, dan menciptakan warna baru dalam bidang manufaktur di Kabupaten Garut. Nah, untuk rencana kerja dalam perencanaan ini menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh perusahaan sehingga penyampaian tujuan pun akan diperoleh. Nah, terdiri dari 3 tahun rencana kerja. Yang pertama tahun 2020 yaitu menjadi tahun pertama usaha ini didirikan, yaitu yang pertama memulai kegiatan usaha yang direncanakan sesuai dengan perhitungan studi kelayakan bisnis. Yang kedua, promosi tepat agar produk ini cepat dikenal masyarakat luas dengan memanfaatkan sosial media, WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Yang ketiga, mengelola manajemen perusahaan dengan baik. Yang terakhir, memaksimalkan kapasitas produksi yang ada. Nah, untuk di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2021, yang pertama melakukan perbaikan kualitas di berbagai produk, menambahkan varian rasa atau varian disease di dalam menu agar terlihat lebih beragam. Nah, lalu di tahun ketiga yaitu tahun 2022, yang pertama meningkatkan teknologi yang lebih canggih. Kebetulan mesin yang digunakan yaitu cooking set, seperangkat cooking set untuk untuk kegiatan produksi. Apabila lebih modern, tentunya akan lebih efektif dan efisien pula dalam proses kegiatan produksi. Lalu alasan kenapa saya mendirikan usaha ini, karena menurut saya nasi adalah makanan pokok orang Indonesia. Bahkan sering menjadi istilah bahwa belum dikatakan makan apabila belum memakan nasi. Cocok sekali dengan usaha yang saya akan dirikan ini, karena usaha yang saya didirikan ini berbahan dasar nasi. Lalu bagaimana tren usaha pada masa pandemi COVID-19 ini? Saya melakukan strategi bahwa kita harus menjemput bola, yaitu dalam artinya kita harus datang langsung kepada konsumen, karena dalam pandemi COVID-19 ini banyak pelanggan-pelanggan yang tetap di rumah sehingga tidak pergi ke luar rumah. Nah, dengan demikian kita harus menjemput bola dengan cara delivery ataupun bermitra dengan Gojek ataupun Grab. Nah, yang menjadi pembeda dari usaha yang saya dirikan dengan usaha yang lain yaitu terdapat ada beberapa pesaing khususnya di daerah Garut. Nah, saya melihat bahwa di dalam usaha yang sama seperti saya belum ada varian-varian menu yang belum ditetapkan, seperti adanya jamur, sayur-sayuran yang bernutrisi, ataupun varian menu yang lainnya. Nah, untuk harganya pun bisa relatif terjangkau karena kisaran 15 sampai 20 ribu rupiah sesuai dengan perhitungan yang telah saya analisis dalam aspek keuangan. Nah, tentunya ini menjadi keunggulan buat usaha saya untuk nantinya gitu ya. Nah, untuk hasil studi, untuk aspek pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran dikatakan layak karena perusahaan dapat melakukan segmentasi target pasar dan posisi produk perusahaan. Jadi saya telah menganalisis segmentasi pasar seperti penjualan dari beberapa pesaing tuh. Untuk aspek teknis dan teknologi dikatakan layak, usaha ini memiliki mesin dengan teknologi yang baik. Yang ketiga, aspek manajemen dikatakan layak, menggunakan bentuk organisasi vertikal dengan cara gaya kepemimpinan dan demokratis. Jadi owner langsung
menjadi tanggung jawab terhadap bawahannya seperti di bagian pemasaran maupun bagian produksi. Lalu yang kelima, aspek keuangan dikatakan layak karena payback period terpenuhi dan IRR sudah melebihi persentase nilai pinjaman modal. Nah, untuk payback period dikatakan layak karena setelah dihitung payback periodnya selama 1 tahun 8 bulan 5 hari. Nah, ini sesuai dengan analisis karena tidak melebihi jangka waktu dari investasi yaitu selama 3 tahun. Nah, untuk aspek lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan politik serta yuridis dikatakan layak karena ramah lingkungan dan sangat berguna bagi kehidupan sosial masyarakat. Nah, untuk ramah lingkungan di sini artinya tidak mengeluarkan banyak limbah karena bahan-bahan yang digunakan hanya seperti sampah rumah tangga dan bahan-bahan organik yang bisa dapat terurai. Nah, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.